Pendengar setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Minggu, 18 September 2022, Pekan Biasa ke-25. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Amos, bab 8 ayat 4 sampai dengan 7. Mazmur bab 113 ayat 1 sampai dengan 2, 4 sampai dengan 8. Surat pertama Rasul Paulus kepada Timoteus, bab 2 ayat 1 sampai dengan 8. Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?
Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pakai uang secara bertanggung jawab. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di zaman modern ini, masyarakat kita semakin terpelajar dan terdidik. Akan tetapi, semakin banyak orang yang masuk penjara dan memenuhi lembaga-lembaga pemasyarakatan. Banyak kaum berdasi yang berurusan dengan kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka terjerat oleh kasus-kasus yang ujung-ujungnya adalah masalah uang. Nabi Amos adalah seorang nabi yang sangat menentang ketidakadilan sosial yang terjadi di Israel. Pada zamannya, orang Israel sedang mengalami kemajuan ekonomi yang luar biasa, dan banyak orang tiba-tiba menjadi kaya raya. Banyak orang mencari kesempatan di dalam kesempitan untuk mendapatkan uang. Kemajuan ekonomis yang dialami Israel ternyata tidak membuat bangsa ini bersyukur dan makin taat kepada Allah dan ramah tamah terhadap orang-orang kecil dan miskin. Praktek-praktek ketidakadilan dan ketidakjujuran sudah terpola dan membudaya. Orang-orang kaya dan yang berkuasa secara tidak adil mengisap dan meminjamkan uang dengan bunga tinggi yang membeli kepunyaan orang miskin dengan harga yang sangat rendah. Pemberian gaji yang begitu kecil yang tak cukup untuk makan sehari. Kepada kaum penindas, Nabi Amos berseru, Allah tidak menutup mata, Allah tidak akan melupakan untuk seterusnya perbuatan mereka. Allah bersumpah akan membalas para raja dan kaum elit yang mengisap saudara-saudaranya sendiri. Penginjil Lukas juga menyajikan sebuah ketidakadilan dari seorang yang dihapuskan hutangnya, dan karena itu tidak dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi orang yang mengalami kebaikan tuannya ternyata tak mampu bersikap dan berbuat baik kepada orang lain. Dia hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri dan mencelakakan orang lain. Allah memanggil semua orang untuk dapat hidup tenang dan tentram. Bagaimana caranya agar panggilan hidup baik dan tentram itu dapat tercapai? Surat Paulus kepada Timotius memberikan jawabannya, yakni berdoa untuk semua orang, secara khusus untuk para raja dan untuk semua pembesar. Bagi Paulus, para raja dan pembesar umumnya adalah Raja Mamon. Mereka itu perlu didoakan agar menjadi baik hati dan adil, murah hati dan sabar,
berbudi dan berbakti. Saudara, pada umumnya orang cenderung mengadili secara sepihak orang-orang kaya dan yang punya banyak harta. Paulus mengajak semua orang beriman tidak terjebak dalam mentalitas negative thinking seperti ini dan menganjurkan suatu religious positive thinking. Mereka harus didoakan agar menjadi baik. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan tentang bendahara yang cerdik ada hubungan dengan uang. Kita membutuhkan uang untuk banyak hal di dalam kehidupan kita setiap hari. Hampir tidak ada yang gratis kecuali udara, matahari, dan hujan. Makan, minum, membuang air kecil, parkir kendaraan, buang sampah, dan lain-lain membutuhkan uang. Karena itu, orang berusaha dan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Sekian sering kita cemas karena uang yang kita miliki tidak cukup untuk kebutuhan yang urgen, entah rumah sakit, sekolah anak-anak, kebutuhan pribadi, atau apa saja. Semuanya tidak salah bahwa kita semua mengusahakan uang, tetapi sangatlah disesalkan bila dalam keluarga orang menggunakan uang untuk keinginan dan pemuasan bagi dirinya sendiri. Orang ini menyalahgunakan keuangan yang sungguh merugikan segenap anggota keluarga. Orang yang demikian tidak menggunakan uang secara bertanggung jawab. Saudara, hening sejenak. Situasi ketidakadilan pada zaman Nabi Amos masih juga bergema di sini, di tempat kita. Kita juga menjadi penyembah mamon, harta, dan uang. Hidup kita semakin jauh dari Tuhan bila kita hanya mencari uang dengan segala cara sambil merugikan sesama atau keluarga kita. Kita menimbun uang lebih dari yang kita butuhkan. Kita semakin jauh dari Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa umat manusia, orang kecil dan lemah Kau bela, dan kepada kami Kau ajarkan arti keadilan dan perdamaian. Bukalah hati kami terhadap sesama di sekitar kami. Buatlah kami saling memperhatikan satu sama lain, sanggup dipercaya dalam pelayanan kecil maupun besar. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.